Terus Pertanyaan selanjutnya, apakah berdosa apabila berdoa yang buruk kepada mantan suami yang sudah mendoakan yang buruk kepada yang bertanya ya, untuk dikembalikan semua doa buruknya? Masa saya kan, saya bilang kepada saya, lebih kepada saya. iya, kan bukan Anda istrinya. Iya, mantan suami kepada saya gimana sih? Jangan diinternalisasi. Iya, makanya saya ketika pakai saya di sini. Saya copy paste tadi. Masya Allah. Jadi ini teman-teman ya, memang dalam situasi yang sangat luar biasa, setiap kita yang hadir di sini, Allah berikan ujian yang sangat luar biasa. Tujuan Allah memberikan ujian itu agar kemudian kita mampu menemukan jalan kesolehan. Karena seringkali kita jauh lebih mudah untuk diingatkan dengan rasa sakit dibandingkan dengan rasa senang. Kayak gitu ya, seringkali kayak gitu. Dikasih rasa senang mah kita gampang lupa sama Allah teh, gitu kan ya. Tapi kalau dikasih rasa sakit, kita kayak langsung ingat, gitu kan. Maka itulah tadi. Pada setiap ujian yang kita tempuh, Allah memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan ketika rasa sakit itu datang, kadang itu tadi ya, kita semuanya ini Maya bukan cuma penanya, suka merasa menjadi orang yang paling dizolimi tadi ya, kayak gitu. Terus juga suka ingin kita tuh ingin agar orang yang menzolimi kita merasakan kesakitan yang sama dengan kesakitan yang kita rasakan atau bahkan lebih. Padahal justru sejatinya itu semuanya hanya akan mengantarkan kita pada rasa sakit yang tidak berkesudahan. Jadi ketika kita menginginkan orang lain memiliki kesakitan yang lebih, pada saat yang sama kita akan merasa sakit hati ketika orang tersebut terlihat bahagia. Kayak gitu. Dan justru itu menambah rasa sakit buat diri kita. Maka pertanyaannya bukan salah atau tidak gitu kan ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak cukup sakit dengan kondisi itu, dan apakah kita tidak ingin merasakan kebahagiaan yang lebih? Kayak gitu kan ya. Karena justru kebahagiaan yang lebih itu dengan kita memperjuangkan masa depan kita. Masih muda, anak masih kecil, kita masih bisa fokus gitu kan ya. Orang lain yang jahat kepada kita, tanpa kita mendoakan pun yakin bahwa sesungguhnya dia akan mendapatkan balasan atas dosa-dosanya. Apapun alasan dia, biarkanlah itu menjadi urusan dia sama Allah. Kayak gitu. Justru itulah orang yang hebat. Orang yang hebat itu, dia gampang melupakan keburukan orang lain, bukan karena dia begitu mudahnya move on, tapi dia tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang terbaik yang memberikan balasan. Itu kan ya, wa makarullah, innallaha yuhibbul makirin. Manusia itu kayak seolah-olah ketika mereka berbuat makar itu kayak udah yang paling jago gitu kan. Memanipulasi ini, memanipulasi itu, membuat fitnah ini, membuat fitnah itu, membuat situasi seolah-olah kita yang salah. Kayak gitu kan ya. Seolah-olah mereka mahir berbuat makar. Tapi Allah bilang, innallaha yuhibbul makirin. Allah yang paling hebat berbuat makar. Kayak gitu. Jadi orang-orang yang zolim, jangan mereka kira bahwa kezoliman mereka akan membawa keuntungan buat mereka. Ketika mereka mengurangi takaran dari kewajiban mereka, siap-siap bahwa pada saat itu Allah yang akan menyediakan hal yang akan membuat mereka mentok sementok-mentoknya. Jadi sejatinya sama orang zolim itu nggak perlu kita doain juga udah pasti bakalan dapat. Kayak gitu ya. Itulah kenapa jangan fokus sama mereka. Fokuslah dengan diri kita, gitu. Perbaiki apa yang mungkin, gitu ya. Kalau mereka mengurangi hak anak kita itu insya Allah rezekinya sudah ada, gitu ya. Sejatinya mah nggak dapat dari bapaknya, insya Allah Allah akan tetap berikan. Termasuk kita juga sama, gitu kan ya. Kalau memang jatah kita sebulan habisnya 3 juta, dengan cara apapun kita akan dapat 3 juta itu. Kayak gitu ya. Walaupun mungkin nilai ikhtiarnya perlu kita gedein, gitu kan. Misalnya sekarang ya alhamdulillah kalau emang kita punya usaha, ketika kita ikhlas, kita ridho, pada saat itulah Allah membuka jalan kita untuk mendapatkan lebih. Bahkan mungkin bisa lebih daripada apa yang diberikan sebelumnya oleh orang tersebut. Kayak gitu. Jadi itu tadi, berhenti fokus dengan mereka.
berhenti fokus dengan orang-orang tersebut. Karena ya seperti yang sholawat sering kita sampaikan gitu ya Bang ya, wa asghili zalimin min zalimin, satuin orang yang, jadi bagaimanapun Allah tuh akan mempertemukan orang yang zalim dengan orang zalim juga kok, dan Allah akan mempertemukan orang yang baik dengan orang baik juga. Maka jangan sampai karena kezaliman orang zalim, kebaikan kita menjadi terkikis dan kita menjadi orang yang buruk kayak gitu ya. Jadi orang baik mah ya gaulnya sama orang baik, maka Allah akan menggantikan kebaikan-kebaikan itu. Jadi itu tadi ya, jangan gantikan doa kita dengan doa-doa yang buruk kayak gitu. Ketika dia nulis status itu seolah-olah dia terpuaskan kayak gitu, dan itu berhasil menyakiti kita, tapi pada saat yang sama sebenarnya dia sedang merencanakan masa depannya yang buruk, karena doa buruk hanya akan kembali kepada pendoanya kayak gitu. Jadi itu tadi ya, tidak perlu gitu ya. Dan ketika ada orang lain kemudian nih laki lu ngomong kayak gini gitu kan, udah biarkan saja, ya udah nggak apa-apa, cukup Allah bersama kita gitu kan ya. Karena buat kita memang ya sudah, berarti memang betul gitu kan ya, artinya perceraian itu adalah solusi terbaik gitu ya. Insya Allah, jadi yakin insya Allah kita akan mendapatkan rezeki terbaik kita kayak gitu, bukan dengan orang itu. Dan tidak perlu dengan kita melihat ya, justru sudah tidak perlu sampai dengan kita melihat bahwa dia mendapatkan kesulitan, gak usah. Jangan puaskan hawa nafsu buruk kita untuk bisa melihat orang ini buruk juga gitu ya. Jangan penuhi hati kita dengan kedengkian, penuhi hati kita dengan kebaikan kayak gitu. Insya Allah biarkan itu menjadi urusan dia gitu. Kalau dia sudah tidak mau lagi menafkahi anaknya, terlepas dari apapun alasan dia, dosa dia utuh kayak gitu. Kalau harusnya ya, apalagi kalau anak perempuan mah ya, sampai dengan biaya nikah juga masih jadi kewajiban kayak gitu. Menjadi wali nikah juga masih jadi kewajiban. Kalau dia sampai tidak mau melakukan itu, ya itu mah dosanya dia, itu biarkan saja. Tapi nanti kalau sekarang dia sudah tidak mau menemui anaknya dengan alasan tadi ya, misalnya dianggap ibunya tidak kooperatif, jangan lakukan hal yang sama. Paling itu titipan ama ya. Ketika suatu saat dia ingin bertobat gitu kan, tetap berikan hak dia sebagai seorang ayah, pertemukan gitu kan. Apalagi nanti dia ingin menjadi wali buat si anak, tetap berikan haknya gitu. Untuk kembali mah itu hal yang lain ya, enggak. Apalagi kalau sudah jelas pernikahannya karena memang atas kesadaran pribadi gitu kan kayak gitu. Itu tadi. Insya Allah. Dan bisa jadi ujian besar ini adalah gerbang kita menuju kebahagiaan yang lebih nyata. Mungkin bisa jadi nanti di kesempatan berikutnya Allah memberikan rezeki yang jauh lebih baik, mungkin mendatangkan pengganti yang jauh lebih baik juga, insya Allah ya, ketika kita ikhlas lillahi ta'ala kayak gitu. Dan itu tadi ya, kebahagiaan itu berasal dari hati yang bahagia juga kayak gitu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid. Kalau kita bisa bersyukur, maka kesyukuran kita itu akan mendatangkan rasa syukur yang lain. Ketika kita bersyukur, Allah akan melipat gandakan kebahagiaan kita. Walaupun syukur kita saat ini masih pedih kayak gitu, tapi nanti faktor gantinya itu akan sangat luar biasa. Tapi kalau kita tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, bukannya azab yang kemarin itu pedih banget kamu rasain, emang mau ditambah lagi? Kayak gitu pertanyaannya. Jadi ayat itu tuh sebenarnya sentilan buat kita. Emang nggak bosan hidup sengsara, gitu kan? Kok masih kufur aja sih, gitu maksudnya. Jadi justru untuk menghilangkan rasa sakit itu bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur atas ini semuanya. Walaupun saat ini masih terasa perih, tapi saya bersyukur. Kayak gitu teman-teman. Itu ya. Jadi itu dulu. Kita nggak kayak sinetron, terus nggak yang mainannya status gitu kan ya. Cukup Allah saja yang tahu, gitu kan ya. Jangan sampai pengen banget kelihatan si paling tegar kayak gitu kan ya. Gak usah. Cukup Allah saja yang tahu, gitu kan ya. Ya Allah, ini perih buat saya, tapi saya memilih untuk bersyukur. Karena saya tahu di balik rasa syukur ini Engkau sedang menyiapkan kebahagiaan saya untuk saya berikutnya. Kayak gitu teman-teman.